Only Jadi begini Pak, ya, sebenarnya kami dari Fakultas Hukum dan juga tugas dari Pak dosen wawancara. Ditanyakan ada yang perlu ditanyakan. Pertanyaan tentang profil OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, jadi saya Vincent Mako, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi berkaitan dengan struktur organisasi kita yang ada dinas, ya, ibu, ya, SPW, kepala dinas, dan di bawahnya itu kan ada bidang-bidang, ada 6 bidang. Ada bidang pembinaan PAUD dengan pendidikan formal, ada bidang pembinaan SD, ada pembinaan SMP, ada pembinaan guru dan tenaga pendidikan, ada bidang kebudayaan. Ada 5 bidang dan saya satu sekretaris. Jadi sekretariat itu dia menyamping struktur organisasi. Kalau bidang-bidang itu dari bawah, ini kalau saya strukturnya menyamping. Jadi untuk di sekretariat hanya ada satu subbagian, yaitu subbagian umum kebudayaan. Kalau dulu ada 3, tapi sekarang semenjak keduanya jadi fungsional, besar 1. Kalau masing-masing bidang itu punya 2 kepala seksi sarpras yang menjadi pembina karakter peserta didik. Yang satunya sudah jadi fungsional. Kalau di kebudayaan itu 3-tiganya fungsional, sudah jadi awalnya kepala seksi, dia jadi fungsional. Kalau berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, ya itu berkaitan dengan bupati ya, yang berurusan dengan pendidikan dengan kebudayaan. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang selanjutnya saya, apa saja kewenangan yang secara khusus menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi? Kalau kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita menangani pendidikan khususnya itu yang PAUD sampai jenjang SMP dengan pendidikan setara. Jadi kan ada pendidikan anak usia dini itu PAUD ya. PAUD pendidikan usia dini, ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu SD SMP. SD SMP dan juga pendidikan kesetaraan. Itu pendidikan yang paket ABC itu. Kamu tidak ikut paket ABC itu? Tidak pernah ya. Nah, jadi paket ABC itu pendidikan kesetaraan. Itu kewenangan yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau guru dan tenaga kependidikan memang menjadi kewenangan guru yang bertugas di PAUD, SD, SMP itu menjadi tanggung jawabnya dinas. Kalau urusan kebudayaan yang berkaitan dengan pengelolaan kita mau sebut cagar budaya karena kita belum ya, objek itu juga cagar budaya, pelestarian kesenian, tradisi, ya, rumah-rumah adat itu berkaitan dengan tugasnya pendidikan dan kebudayaan. Tapi kalau urusan promosi bukan kami, promosi itu dinas pariwisata. Ya, kami yang punya ini, kami sebenarnya punya aset, nanti silakan dipromosi. Apa ada pelimpahan tugas tertentu dari pemerintah pusat atau provinsi kepada dinas kabupaten atau kota? Oh ya, urusan pendidikan itu urusan mandatory, urusan wajib. Ya, urusan wajib yang berkaitan dengan itu tadi masalah pendidikan. Walaupun urusan
jenjang dari SD sampai SMP itu meskipun menjadi kewenangan otonomi daerah, tapi pusat itu mempunyai masih tetap intervensinya sampai ke sekolah juga. Nah, misalkan ini sebentar lagi ini ada sosialisasi digitalisasi, itu dana pusat langsung ke sekolah. Sekarang sertifikasi guru. Kalau dulu uang dari pusat masuk ke kas daerah, baru kasih ke guru. Tapi sekarang tidak, dari pusat langsung ke guru. Ya. Begitu juga dana BOS. BOS juga tidak masuk ke kas daerah, dari pusat langsung ke rekening sekolah. Ya. Jadi walaupun menjadi tetap otonomi, tapi ada hal khusus itu yang tetap ditanggung oleh pemerintah pusat. Ya. Kita di sini bertugas untuk memfasilitasi. Jadi seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ya? Ya. Pemerintahan daerah. Jadi kalau untuk yang berkaitan dengan itu ya seperti tadi ya, kita kewenangan kita ada di pendidikan dasar dan PAUD serta pendidikan kesetaraan. Segala program dan kegiatan itu ditujukan untuk menangani hal yang tadi, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini. Nah, kita program-programnya mengarah ke sana. Tentu di dalam menjalankan visi misinya ini, menjalankan program dan kegiatan, kita berlandaskan pada visi misi Kabupaten, berlandaskan visi misi Bupati, dan juga kita juga mensandingkan juga visi misi gubernur maupun visi misi presiden. Ya, itu yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah itu perpaduan juga dengan asal ciptanya presiden, visi misinya gubernur, kemudian dikombain sehingga menghasilkan kita punya perencanaan seperti itu. Ada lagi? Selanjutnya, bagaimana pengelolaan dan pengawasan lembaga pendidikan sesuai dengan batasan kewenangan antara provinsi dan kabupaten atau kota? Baik, kalau urusan yang provinsi itu kan pendidikan menengah dengan pendidikan luar biasa, itu menjadi kewenangan provinsi, ya, menjadi kewenangan provinsi. Tapi di dalam ini kita tidak bisa mengkotak-kotakan ini dalam keseharian toh, karena walaupun kewenangannya provinsi, toh yang dididik ini kan anak-anak kabupaten ini juga, ya macam ini SMA, walaupun dia ini tapi kan mereka anak-anaknya ini. Nah, kita punya parameter indikator yang sama. Nah, sehingga kita kolaborasi antara pendidikan dasar dan menengah itu sering terjadi. Nah, kita minta ada misalkan guru saja. Guru itu kadang-kadang narasumbernya bisa dari Dikmen, bisa dari Dikdas ke Dikmen ke Dikdas. Pada saat ada sosialisasi, ada pelatihan, kita sering bertukar guru. Nah, jadi kita tidak hanya kalau Dikdas, kita uji Dikdas saja. Yang Dikmen itu tidak. Tapi dalam keseharian walaupun kewenangannya berbeda, kita melibatkan teman-teman dari provinsi. Ya, sehingga kan sekarang ini kan kita pakai namanya rapor pendidikannya, standar pelayanan minimal itu ya, yang namanya kita kejar kabupaten, ya, kita kejar kabupaten. Di situ angkanya itu adalah angka kabupaten. Dia tidak membedakan mana SD, mana SMP, tidak, diakumulasi semua dari PAUD sampai pendidikan menengah. Walaupun kewenangannya beda-beda, tapi keluarannya satu. Nah, jadi itu yang kita ya, kebetulannya sama. Baik, pertanyaan selanjutnya, program strategis apa yang telah dikembangkan untuk pelestarian dan pengembangan budaya lokal? Kita untuk pelestarian budaya lokal, kita program strategis itu kita menyelenggarakan festival-festival. Salah satu festival yang kita launching kemarin itu adalah Festival Tunas Bahasa Ibu. Festival Tunas Bahasa Ibu itu untuk lomba dengan menggunakan bahasa daerah. Itu bahasa daerahnya kita kenal ada 3 etnis di Kabupaten Ende, ya, jadi menggunakan bahasa Liau, Ende dan Nage. Nah, Liau, Ende, Nage. Nah, itu pesertanya dari SD dan SMP. Nah, selain itu juga kita ada yang namanya
Sabtu pentas seni budaya Rio Indenagi. Ya, itu tiap malam minggu. Kita sudah selenggarakan sudah 2 kali kemarin sebelum putus ini peringatan 1 Juni itu. Jadi kita istirahat dulu. Itu kita rencanakan setiap malam minggu itu nanti di Museum Turun Ikat itu akan diselenggarakan pentas seni budaya. Pentas seni budaya itu kita akan menggandeng sanggar-sanggar dari sekolah. Ya, tidak menutup kemungkinan juga kalau sanggar-sanggar dari universitas juga mau bergabung, sanggar-sanggar dari masyarakat, sehingga itu kita beri ruang pada para pelaku budaya yang mengapresiasikan seni ya. Nah, kita berikan ruang itu, silakan mengekspresikannya di sana. Selain itu juga kita ada pelatihan-pelatihan juga untuk para kemarin itu sama juga bahasa Inggris nanti itu yang untuk ini ke sekolah-sekolah juga akan menjadi fasilitator daerah dan juga pengembangan muatan lokal di sekolah. Kita pernah dulu waktu di SMP dapat muatan lokal ada tidak muatan lokal atau jasa kom dulu ada. Pertanyaan selanjutnya, apa kendala, kesulitan dan tantangan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang? Untuk kendalanya, ya, kendalanya ini ketika kita menjalankan ini tuh kadang-kadang adanya di selain internal saja ya, internal itu kita dari sekolah. Kadang-kadang sekolah ini kan di dalam menangkap suatu kebijakan atau suatu program atau kegiatan itu kan tidak sama semua sekolah. Ya, ada yang semangat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang malas tahu juga. Kalau yang semangat tentu dia cepat menangkap program. Ketika kita menyampaikan sesuatu dinas ini loh ada program baru, silakan kita sudah beri pelatihan, silakan implementasikan di sekolah. Kalau dia cepat, dia langsung implementasikan di sekolah. Kan kita sekarang tahapannya bukan tahap pengimbasan. Tahu ya pengimbasannya, tapi juga tahap pembiasaan. Ya, pembiasaan. Misalkan gerakan sekarang ini yang terkenal tuh gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini program pemerintah pusat dijalankan di daerah, kita sampaikan ke pihak sekolah. Kalau pihak yang di sekolah menangkapnya dia langsung apa yang harus dilakukan dia langsung berbuat. Ya, ada juga yang biasa-biasa saja. Nah, itu kendalanya. Terus selain itu juga kalau internal kami di dinas ya keterbatasan personil ya. Semenjak tenaga honorer sudah tidak ada lagi nih ya, PNS kita hanya berapa orang ini saja dengan kewenangan yang ini luas, kita terbatasnya seperti itu. Nah, kalau di dalam pengimplementasian kan sekarang pembelajaran berbasis TIK ya, nah, kendalanya ya itu ada jaringannya, ada yang listrik, yang berkaitan Pak, saya sudah. Oh iya. Terima kasih banyak Pak. Minta maaf sudah ganggu. Baik, tidak apa-apa. Semangat ya. Semester berapa? Semester 4.